Nah, lagi bilang horor-horor juga tidak terlalu horor sih kayak sih ya. Bagaimana? Jadi kan pas di toko itu kan lantai duanya kan ini belum jadi tuh. Iya. Nah di bawah samping lantai lantai tadi itu ada kebun. Di depan ada pohon mangga. Iya. Nah saya kan duduk di bawah pohon mangga pertama nih Iya. main HP, tidak ada orang sendiri jaga rumah. Bos satu udah keluar kota semua tuh. Saya disuruh jaga rumah. Duduk nonton Naruto. Eh, ini udah Ini 2000 berapa? 2018 ya? 2019. Iya. 2019 itu duduk begini sendiri di bawah pohon mangga, tidak ada orang, sendiri tak. Terus? Ada langkah kaki itu yang saya bilang mungkin cuma kucing atau apa tuh. Maghrib ini atau apa? Waktu ini? Tengah malam sih itu. Orang Hah? duduk di bawah pohon mangga. Sama teman-teman sendiri. Oh sendiri. Ya. Cuma nonton saja. Terus? Kita cuma dapat malas tahu aja sih. Iya. Saya nonton pas tidak lama itu ada yang colek mas, kayak orang Iya. colek kayak saya kaget, merinding saya lihat ke bawah, tidak ada apa-apa. Iya. Sampai itu tiba-tiba ada kayak suara jatuh gitu. Mangga kali jatuh. Tidak, jatuh tuh di atas lantai 2 itu mas, di atas lantai 2 itu, Di gudang ini atau di mana? di atas ya. Nah saya penasaran lah tuh, karena saya sebagai laki-laki kan kayak meskipun sudah dicolek itu saya kayak merinding tapi penasaran. Iya. Saya ke atas lah, sampai di atas. Aku berani. Jaga ini, jaga. Iya, Ish. Saya abis ada yang colek gitu. udah sering colek itu langsung merinding betul itu mas. Saya sudah hampir lari, cuma di atas kayak ada yang jatuh. Nah. Saya cek dari dulu sebelum masuk. Iya. Begini saya sampai di atas, ada di kebun jagung yang di bawah itu ada orang lihat bawa apa sih ya, kayak kalau keranting itu diseret, Iya. di situ ada di bawah. Saya kan bilang tidak ada tuh di atas, sama gini ke bawah, noleh ke bawah. Ada orang kayak bawa ranting itu yang banyak daunnya. Aku lihat. Tidak ada orangnya. Tapi kau lihat ada ranting gerak atau gimana? Tidak ada. Tapi ada suara gitu. Ada suara. Ada suara, makanya saya kaget itu. Iya. Sendiri lagi, tidak tahu. Waktu kan besar sekali nih. Terus sampai itu besoknya tuh, saya 2 hari tiba-tiba demam tinggi tuh, habis dicolek itu tuh, demam tinggi. Kita masuk kerja itu yang kayak langsung secara fisik kenanya tuh. Soalnya kan biasanya kan kayak memunculkan diri. Iya. Jadi kalau di toko banyak sebenarnya. Ada yang memunculkan diri sosok hitam di dalam gudang toko begitu. Tapi biasa aja. Maksudnya nggak sampai mau berhenti kerja. Tidak. Itu teman saya itu mas berhenti kerja Gara-gara itu. gara-gara keranjang terbang. Percaya tidak percaya itu Sendiri dia. sendiri, Nah, itu sendiri. keranjang terbang. Masalahnya tuh kalau kita sendiri keabsahannya keaslian ceritanya itu mungkin bisa saja Akmal lagi capek atau gimana toh. Iya. Kan sendiri, kalau seandainya rame-rame mungkin saja ya bisa benar ceritanya tuh. Ya. Apalagi kalau misalkan rame-rame terus yang dia lihat sama. Ya betul. Tapi dari kejadian yang keranjang terbang itu 2 orang yang dapat mas. Biasanya keranda terbang. Ini keranjang terbang. Keranjang apa? Keranjang yang buat ambil barang. Oh gitu. Buat ngestok tuh. Ya kita tuh. Kayak keranjang Indomaret gitu ya? Iya. Ya, terbang itu. Padahal dia taruh di atas itu rak, di atas rak itu buat naruh barang. Iya.
Jatuh sendiri mas, jatuh sendiri. Istilahnya. Karena selama kerja di toko itu tuh 3 orang yang dapat anehnya gitu. Jadi 3-tiganya juga keluar. Itu cuma saya yang bertahan yang dapat ini. Di sini ini ceritanya. Di Rasik di situ. Dikasih. Benar sedih. Sedih. Seram. Itu aja tidak ada yang lain. Banyak sih. Waktu di Sulawesi ada cerita horor. Ada videonya malah kalau mau lihat. Mana? Di jembatan gantung ada bilang kunti bukan, kunti merah juga bu. Jembatan gantung di mana? Di Seger, dia apa nih? Di Seger sih di kampung saya. Di Jeri. Di Seger. Ada jembatan gantung jadi kayak penghubung antara 2 kampung. Juga ya. Dia bilang, kan dulu itu belum ada AI atau apa kan? Kita smart, ada gantung merah mata menyala kan? Ada videonya. Mana? Masih di HP saya. Mana sih? Simpan nih. Dari tahun berapa ini kusimpan? Tidak tahu 2022 kan 2024. Bisa saja itu mau hewan kah yang bisa terbang atau apa? Terus Iya, mas lihat sendiri boleh biar ada ininya tuh. Iya. Mas saja kalau cerita mungkin kurang percaya tuh. Ayo nih. Coba mas lihat sendiri dulu. Ini betulan ini. Betulan mas, sumpah dari Tuhan itu. Nah, suaranya masih basa-basa. Mas lihat sendiri kah? Itu di atas jembatan gantung itu masa merinding betul kah? Ini Akmal lihat. Rame-rame ini. Rame-rame lihat. Iya mas. Itu bagian atas itu. Menyala kan mas, sumpah demi Allah itu. Ih. Mana lagi? Oh, video ini biar story. Dia kirim, ini dikirimkan di grup. Ya coba saya lihat. Kayak bunyinya itu kan sering sekali bunyi begini di kampung, teman. Iya. Wujudnya baru itu kali itu merinding betul itu. Tapi pas di video ini dia menghilang atau tetap begitu? Langsung di bawah jembatan. Dari apa itu? Jembatan kita ini mau ke kampung sebelah. Di mana? Di Pangkep. Ini dari sekampung mau ke kampung. Iya di Pangkep. Di Pangkep. Iya. Ih, kayak aneh ya, kayak kuntilanak merah. Iya merah, kayak bilang kuntilanak putih itu ini merah. Jadi kita kayak tidak tahu cuma itu suara serem sekali kan mas. Kayak ini hewan ini. Hewan begitu. Atau orang ini? Bukan orang. Bisa terbang ke atas itu kalau orang. Kok lihat terbang? Kok lihat terbang? Kan awalnya di atas mas. Iya. Senter mari tiba-tiba di bawah. Iya. Woi, merinding betul itu. Serem juga ya. Kuntilanak merah. Itu mas itu. Woi. Itu berapa orang yang lihat? 6 orang kalau nggak salah itu. Kita mau pergi main futsal tuh. 6. Woi. Tapi bunyinya bunyi gitu ya? Bunyi gitu. Kan awalnya kita sudah curiga tuh baru mau naik tanjakan yang di jembatan ada bunyi begitu. Iya. Kayak langsung merinding teman, berhentilah. Masa senter sembarang begini. Menyala matanya tiba-tiba menyala mas. Kok yang inisiatif senter? Bukan teman saya. Karena? Karena bunyi itu. Oh, ada bunyi itu. Baru pertama kali itu kita dengar bunyi kayak langsung dekat sekali tuh. Terus temanku setelah kejadian ini nggak kenapa? Tidak pernah lewat di situ kan mas. Tapi tidak ada kejadian apa-apa kah, diikuti atau apa? Iya kayak kabel rambut kan kayak kenceng kan enggak. Cuma kalau saya tidak sih kalau saya. Bisa tidak seperti kayak terus. Betul kok diikuti toh dari belakang. Serem juga tuh. Belum ya. Jembatan penghubung sudah. Orang tidak percaya. Tapi setelah ini videonya kan di sini, mentok di sini. Iya. Dia kemana? Dia nekat di mentok di sini sudah mas. Kenapa dia berhenti videonya? Kita kabur.
Bagaimana tidak kabur? Itu sudah menghalangi jalan, Mas. Maksudnya dari pertama dia di atas, Ya, terus turun ke bawah sini. Ke bawah. Terus sekarang Sudah kabur. tapi sempat video berapa detik ini, berapa menit ini? Detik 9. Iya, 9 detik. Kan saya bawa motor, teman saya yang video-video ini sudah diminta lah di grup, dikirim sudah. Itu kayak suara hewan nih, Iya, kayak suara kayak kayak suara kerbau. tapi kayak paling serem suaranya saya dengar yang tadi yang pertama itu. Mana? Lucu nih. Nih, mati namuna sedih jumpa. Kayak dia sering muncul katanya, sebenarnya baru pertama kali itu lihatnya. Berarti sebelumnya sudah muncul memang, cuma saya belum dapat juga tuh. Oh, caranya dia muncul ya? Iya. Ini saja Imir nih. Mira menyala mah. Itu aja, tidak ada yang lain. Wujud yang paling nyata sih kalau ini. Tidak ada yang lain. Apalagi ya? Mas kalau kemarin yang kalau mas sudah masih di kampung yang berita tentang kolor hijau itu, yang katanya perempuan anak gadis tidak boleh keluar lagi. Nah itu saya juga di Sulawesi mah. Di Sulawesi itu. Itu sempat viral tuh. Itu sampai kita satu keluarga tidur satu kamar kan. Gara-gara itu. Iya kan? Katanya itu kan kontolnya besar. Ya kan? Jadi kalau dia sentuh punyanya perempuan langsung perempuan meninggal. Keluar hijau. Enggak. Ya terus katanya dulu kalau nggak salah ya, dia harus sembunyi di bawah kolong meja atau di mana Iya, kan? Saya. Makanya itu yang di kan rumah kandung ini kan ada selah-selahnya itu Iya. di YouTube. Punya satu adik yang sama adik perempuan yang dua tuh di atas kasur semua. Saya buat saudara yang laki-laki di bawah. Jaga perempuan aja. Oke. Ada kan beritanya kan kayak ditangkap lah kolor hijau, cuma tidak tahu itu benar apa aslinya. Kau nggak pernah kayak ada cerita disembunyiin gitu, disembunyiin halus. Saya baru mau cerita juga itu, Mas. Gimana? Saya umur berapa? SD kelas 5-an kayaknya. Iya. Kelas 5 kan kelas 4 itu. Itu sudah satu kampung yang cari saya, Mas. Kan apa sih namanya? Kalau bahasa Bugisnya yang kayak gombel ini. Iya. Kan masih main maghrib, kalau masih sembunyi maghrib. Udah, saya ditemukan di atas pohon, muka siapa ke penutai sapi, Cek. Oh iya, apa namanya? Apa namanya itu dongga? Iya begitu, saya lupa. Saya tidak lupa Dongga apa sebelumnya. ya istilahnya itu ya? Yang sembunyi-sembunyi anak. Iya, Katanya kita kalau dapat itu dikasih makan teh sapi, dikasih Iya. minum kencingnya. kencingnya katanya. Cuma saya ditemukan itu kan tidak sadar, toh. Iya. Mas. Tergantung di pohon mangga. Heeh. Baru saya muka saya penutai sapi. Ngapain? Tidak, saya juga tidak sadar. Ngapain maksudnya sebelum itu ngapain? Tidak, saya nggak tahu itu, Mas, tuh. Ini orang cari, sedangkan saya ada, saya lihat. Nah. Orang cari, kayak saya ada, tapi orang tidak lihat saya. Iya. Itu kayak kalau saya bicara begini antara percaya tidak percaya orang tuh karena yang salah itu kayak orang tuh cari tuh sampai jam berapa tuh, jam 7 habis isya kayaknya itu. Karena selesai baru saya ditemukan di atas pohon itu. Umang nggak? Oh enggak, tergantung. Berapa meter? Hah? Berapa meter? Gak terlalu tinggi sih, paling ya segini. Kan ada rantingnya, Meter ada meternya. tinggi yang begini itu tergantung di situ. Setelah itu kok, Cuma katanya sebelumnya dia susah interkritik itu belum ada. tapi kok nggak sadar? Nggak sadar. Ngapain di situ? Setelah ditemuin baru sadar. Iya, dulu saya tidak, baru pas ditemuin itu tuh kayak ingatan lupa, tapi saya masih ingat kayak ya pas saat orang cari saya ada di antara orang-orang itu. Saya sadar saya dicari diri saya dicari, tapi saya nggak dilihat. Iya. Benar juga ya. Saya jadi ingat cerita saya juga antara disembunyikan atau tidak. Jadi tapi ceritanya lucu. Jadi sehari sebelumnya saya tidur maghrib. Tidur maghrib, oke. Ya, ini lucu ya. Saya tidur maghrib di kampung ini waktu masih SD.
maghrib terus saya bangun-bangun kayak orang linglung terus pakai baju sekolah. Lah, Soalnya om saya bangunkan saya, dengar dia bangunkan saya, ayo pergi sekolah. Terus saya kayak linglung pakai baju sekolah, terus saya keluar, semua orang ketawain saya, ketawain karena kayak orang bodoh, kenapa kok mau pergi sekolah? antara sadar tidak sadar Saya juga. tidak sadar. Saya dengar om saya bangunkan masuk sekolah, tapi dia bilang dia tidak bangunkan, tidak ada yang bangunkan. Saya dengar ada orang yang bangun, bangun sekolah. Nah besoknya saya tidur sore kayaknya itu, tidur sore, terus saya bangun katanya dicari seharian. Lah, Dicari seharian sampai saya dikira, kan di samping rumah nenek saya itu ada kolam, bukan kolam tapi apa ya, kolam ukuran 2 kali 1 meter, kayak tingginya 1,5 meter kayaknya, dari semen ya, tempat tabung air. Saya sampai air itu sampai dikuras untuk sebetulnya saya tenggelam di sana kan saya sering main di situ. Pas saya muncul, ngapain begitu? Terus orang-orang kayak gitu, saya kira kok di mana kok kita cari-cari tidak ketemu. Ini saya di kamar ini, saya tidur ini. tidak dicek di kamar itu orang. Nggak tahu, katanya sudah. Oke. Iya, ini misalnya lucunya karena muncul sendiri. saya muncul sendiri, terketanya nggak tahu di mana dicarinya, kok saya nggak kedapatan. Sampai dicari di sumur gitu, bukan sumur sih, di kolam kecil. Sampai saya di sumur juga kan, di belakang, di sampingnya itu kan ada sumur, di depan sumur, terus di paling belakangnya ada di samping kirinya itu ada kolam itu, tampung air, di belakangnya ada sumur. Itu kolamnya dulu, sumurnya dulu dilihat. Dilihat di bawah ini tidak ada anak-anak kecil. Pas di depan dikuras airnya itu, tidak ada. Disembunyikan sih itu Nggak kayak. tahu ya. Karena kalau memang sudah ngecek tidak ada waktu begitu sudah. Karena memang gini, mungkin karena mungkin enggak, waktu itu kita sering tidur toh. Waktu kecil tidur maghrib tidur sore, mungkin karena kita tidak sadar di apakah masuk di dimensi lain. Kan katanya kalau maghrib itu kan enggak boleh tidur, betul. Itulah bangun linglung terus suruh pakai baju sekolah, disuruh dibangunkan orang, nggak tahu siapa. Tapi kalau kita kayak bicara begini kayak sama orang yang belum pernah ngalamin tuh kayak antara percaya tidak percaya juga tuh. Sebenarnya saya nggak percaya juga sih. Iya kayak bagaimana? Cuma Tapi kok lihat itu. Ini kalau wujud asli tuh ini sudah masih yang paling asli saya pernah lihat itu. Iya kan? Kalau yang lain kan kayak bayangan hitam, tiba-tiba lewat, biasa sering. Lalu ini memunculkan diri betul mas. Dibilang AI, belum ada AI zaman itu. Tapi kan itu bisa saja makhluk toh. Nah bisa jadi juga sih, kan kemarin kan kalau kayak siluman begitu kayak di kampung kan masih dipercaya itu. Iya, setelah itu kah Bigfoot atau apa? Kau tahu Bigfoot kah? Itu Bigfoot yang kayak semacam makhluk buas gitu. Maksudnya kemungkinan makhluk begitu ada. Iya. Di desa-desa kan, di kampung-kampung. Tapi yang paling viral dulu tuh tentang parakan itu. Parakan. Memang dulu di kampung juga begitu tau, gitu. Itu ada satu orang di kampung saya ini Nenek-nenek pastilah nenek-nenek, dan dia menyendiri toh. menyendiri. Terus rumah itu tuh jarang kayak didatangi kayak kayak anaknya atau apanya. Dekat masjid. Serius mas. Terus? Nah, kalau lewat situ kalau mau ke masjid itu pasti merinding sebelah kiri doang tapi. Karena saya pernah dengar cerita orang dan saya juga pernah alami satu kali. Iya. Dengar cerita orang katanya tuh nenek ini pernah
jadi anjing. Serius mas, Jadi anjing. jadi anjing. Terus? Berkaki 4. Mata menyala, terus air liur jatuh, tapi meleleh. Oh. Pas sampai di Airnya meleleh. pas sampai di atas rumahnya di depan pintu kadang meleleh orangnya, anjing itu. Makanya saya percaya tidak percaya. Saya pertama tidak percaya, tapi kita pernah sholat subuh mas, pernah sholat subuh jalan kaki kan, kan yang agak dekat dari rumah tuh. Memang ada anjing, Iya. ada anjing yang naik ke rumah, mata menyala warna hijau mas. Warna hijau ya. Iya, tapi kalau maksudnya kan, kalau saya bilang anjing biasa kan, mungkin saya bilang menggonggong atau apa semua segala macam tuh. Cuma saya memang sudah siap, sudah buka sendal untuk lari. Cuma ini yang saya lihat itu tuh tiba-tiba menghilang tuh anjing. Tapi ini parakan. Pernah bilang, orang kampung bilang. Kok parakan jadi anjing? Nah itu dia. Biasanya kan jadi kuyang atau apa kan? Tidak, parakang kan banyak Oh, banyak jenisnya. Banyak jenis kalau parakang. Oh gitu. Beda kalau kuyang tuh kuyang toh. Biasa. Kalau parakang tuh bisa berubah jadi apapun orang bilang. Kalau di kampung. Jadi nenek-nenek itu tuh penyendiri memang. Dan sampai sekarang Gak ada. belum tahu, saya belum pernah dengar kabarnya lagi. Tapi katanya parakan itu abadi kan? Nah itu dia yang saya tidak Berarti kan orang kan di apakah dia makhluk apa? soalnya rumah itu tuh masih ada sampai sekarang. Bagus semuanya. Semuanya. Lumayan bagus. Serat juga. Saya tadi mau cerita apa ya? Mau lanjutin cerita kok tentang iya dulu waktu SD. Waktu SD di desa saya viral, di samping SD saya katanya ada tuyul loncat-loncat di atas pohon. Tuyul. Jadi tuyulnya itu loncat, maksudnya ada videonya dulu, tapi bedanya sama saya, kok ada videonya, saya tidak ada, kan ini kok tua, saya masih SD, dan saya tidak tahu di mana sekarang itu videonya. Dan anehnya saya tidak lihat, satu SD saya melihat. Maksudnya waktu kejadian itu saya tidak ada di lokasi, tapi orang-orang katanya lihat saya ada tuyul loncat-loncat di antara satu pohon ke pohon yang lain. Dan ini bukan malam, siang sore kayak gitu. Dan itu kan SD, maksudnya banyak orang, dan konfirmasi banyak orang. Tapi tidak tahu ya, karena anak namanya juga anak kecil, kalau anak kecil kan bisa bohong-bohong. Tapi kan kalau dibilang tuyul tuh digendong kan? Iya dong, digendong dong. Iya. Anehnya, apa saya salah cerita kan ini udah masih lama kemarin. Seingat saya tuyul. Aneh toh? Aneh. Kebanyakan makhluk kecil Tuyul loncat di satu pohon ke pohon yang lain. Antara tuyul atau apa kayak makhluknya nggak tahu. Mungkin kuntilanak kan, mungkin saya salah cerita. Kuntilanak oke sih kalau kayak dari pohon sebelah ke pohon lainnya. Cerita apa lagi ya selain itu? Kalau kayak di Bugis itu kan identik sama sama memelihara atau pelihara gitu di rumah. Bikin kaget tuh soundtrack aku. Jadi kakek saya ini di rumahnya di belakang itu ada banyak itu hawanya kayak remang-remang. Dan itu memang rumahnya jadi rumah om saya, terus di belakangnya ada rumah kakek saya ini. Kakek saya sama nenek saya ini udah meninggal dua-duanya baru-baru kemarin toh. Jadi setiap malam Jumat itu kan di rumah itu ada om sama tante saya waktu masih di situ numpang. Jadi setiap malam itu di kamar di rumah itu ada kamar. Di sebelah kamar om sama nenek saya, tapi enggak satu kamar sebenarnya, tapi dipisah ranjang, jadi dua ranjang di situ. Di kiri sama kanan. Nah di kanan ini maksudnya jarang ditempati, dan ini katanya hanya diisi oleh makhluk halus di sini. Jadi
itu ranjang dikasih kelambu, Iya. dikasih apa kan. Terus Iya. katanya di dalamnya ada keris di dalam. Kau tahu kak tempat tidur yang ada lemarinya yang nyambung sama lemari gitu, yang ada kiri kanan itu. Iya. Nah di kiri kanan itu kan ada keris di situ. Dan setiap kapan kali itu setiap Jumat atau apa dia Jumat kasih sajian di situ di sebelahnya. Maksudnya untuk apa ini? Dikasih kelapa, dikasih menyan di situ. Maksudnya saya berani aja tidur di situ. Kan saya nggak tahu. Entah itu sudah setelah kejadian itu atau sebelum kejadian itu saya berani tidur di situ. Jadi yang jelas waktu itu kita malam Jumat kelambu itu goyang-goyang. Kayak benar-benar goyang-goyang gitu. Di kampung juga ada. Begitu tuh. Ada. Itu apa namanya itu ya? Tidak tahu mas, cuma tuh setiap malam Jumat tuh ada sesajen. Terus di kelambu itu ada kayak ini. Cuma bukan di rumah saya, ada juga kayak orang rumah. Nah, masalahnya toh setelah kejadian itu tante saya kesurupan. Saya nggak bisa ceritakan secara runut ya. Maksudnya kan ini udah lama gitu. Yang jelas dia kesurupan atau apakah. Jadi di rumah itu tante saya kesurupan. Maksudnya nenek saya ini kesurupan. Jadi ada nenek buyut sama nenek. Jadi rumah ini nenek buyut saya sama kayak buyut saya. Tapi nenek saya sering ke sana dan dia kesurupan juga di sana. Dia kesurupan di sana. Kesurupan makhluk halus jelas. Dan kan itu ada kelapa di situ. Itu kelapanya katanya habis gitu isinya. Padahal itu belum pernah dibuka itu kelapanya. Tapi betul mas. Itu tuh Habis. maksudnya kok bisa? Kok bisa habis? Habis padahal tidak ada orang. belum pernah dibuka, cuma dikupas di luarnya aja. Pas dibuka isinya orang mau minum tidak ada isinya. Maksudnya mungkin saja kelapa tidak ada isinya bisa saja toh. Tapi kan air juga habis. Kan biasa juga airnya habis ya, airnya air habis. habis. Jadi setelah kejadian itu waktu itu terakhir ini nenek asli maksudnya bukan nenek buyut, neneknya kesurupan. Katanya ini kok nggak pernah jaga ini orang, maksudnya ini ada kamarnya. Kok lupa ini kasih ini. Kok lupa. Tidak kasih makan. Nah kan dia rumah nenek buyut saya sama di depannya om saya toh. Om saya kan ini rumah Islami. Rumah Islami dia yang kau nggak usah percaya yang begitu. Kalau kau turuti kemauan dia kan sampai mati kok jadi budaknya setan ini, budak jin ini maksudnya kalau kau mau bagus kau buka rumahnya, maksudnya aja jangan ikuti maunya dia. Jadi setelah itu ya ikuti perkataan om saya, jadi ya misalnya nggak usah turuti dan dia menghilang sendiri. Saya kira itu kan biasa itu dia merasuki. Iya. Kalau tidak diikuti maunya tuh, cuma mungkin karena ada pembatas di kita rumah Islami omnya. Iya, apa ya namanya itu sangean ya atau apa? Sangean bukan sangean ya. Sangean maksudnya. Atau apa lagi namanya? Yang penting kayak kelambu gitu toh. Itu kelambu itu tidak pernah terbuka itu. Memang gitu. Kan kita kan kalau sudah pakai kelambu kan kayak digulung lagi ke atas. Ini tidak. Dan sekarang banyak sekali sesajennya. Nah sekarang rumah itu kayak enggak terurus. Om saya udah pindah, nenek saya udah meninggal, jadi rumah itu kayak terbengkalai di belakang itu. Kalau kau masuk ke sekolah saya di videonya kayak memang rumah tempo dulu seram dan remang-remang. Masuk tuh langsung hawanya berubah. Iya, masuk langsung kayak masuk di dunia lain. Saya cuma punya cerita itu sih, tidak terlalu seram juga. Maksudnya, ya. Kain tuh tadi bilang tuh adat di sana. Apalagi ya cerita seram saya. Soalnya saya tidak ada cerita seram. Soalnya hidupnya mas terlalu Islami. Tapi saya pernah, mama saya kan jualan di pasar malam-malam.
istilahnya saya lihat kodamnya mama saya. Maksudnya? Kan mama saya jualan di pasar sampai malam. Pas saya dari rumah teman saya malam-malam juga balik, saya lihat mama saya sudah masih di pasar. Lewat saja, kan saya dibonceng sama teman saya pulang. Pas saya pulang, mama saya sudah di rumah. Maksud saya, ini jelas-jelas saya lihat mama saya ini. Tapi mama saya udah mau tutup gitu, dia sendiri balik badan dan gelap gitu. Tapi saya yakin kan mama saya. Pas saya balik, dia yang bukain pintu. Ih, saya lihat apa tadi itu? Kayaknya klonan. Cloning. Jangan sampai mama saya ada gue. Ada cloningnya. Kok tidak ada cerita yang lain? Paling apa ya? Paling yang Disantet. palingnya itu aja sih, yang pocong dibonceng tuh. Bonceng. Bagaimana? Rensi kita tapi. Dengan Siki. Heeh. Gimana? Ih, senang juga ini sih, Bukan pocong sih, kayak jiwa yang ditabrak ditabrak ini, ditabrak lari begitu pas jembatan. Tuh ojek yang mengalami itu. Iya. Sampai ojeknya tuh meninggal. Kemarin sempat viral di reaksi itu kayak ramai itu. Katanya tuh ada bagian tubuhnya yang hilang. Gitu. Di jembatan dekat rumah. Iya. Cuma kayaknya tuh kayak setiap pulang malam tuh kayak kalau sendiri tuh pasti merinding lewat jembatannya tuh. Tabrak Hilux, kan Hilux dulu tuh gila sekali kalau bawa mobil itu. Dari jauh tuh sudah bunyi. Yang pas kemarin ada kejadian tabrakan itu yang ibu satu sama anak satu meninggal di situ. Sudah ojek, dia pulang tengah malam, motornya berat. Padahal sebelum dapat jembatan itu tuh anteng-anteng saya tuh. Jadi pas dapat jembatan itu, motornya berat. Iya. Terus tiba-tiba tuh dibelokkan, katanya dibelokkan. Pas dia berbalik dia lihat sosok itu sudah dia bonceng. Kayak pocong. hancur kayak begitu kak. Iya. Bukan pocong sih, apa sih namanya? Kayak jiwa yang ditabrak itu kayak hancur badannya. Oh, kayak penampakan aja ya. Penampakannya itu sudah ditemukan di semak-semak itu yang ojek ya. Iya. Dengan Siki. Masih Maksudnya dia daerah situ, maksudnya dia pulang memang kayak apa istilahnya itu, palawangan gitu, apa kayak palawangan kayak antara satu kayak jarang-jarangnya dari satu kampung ini mau ke kampung sebelah tuh. Memang butuh buat spesial itu kan kalau itu bakal hutan tuh. bahaya juga nih. Hanya itu dari kejadian itu sudah itu ojek tuh tidak sampai malam di Rasik. Dulu kan ojek sampai jam 12 Iya. di Rasik gitu. Nah, dia pulang lah itu setelah jam 11 mau jam 12 tuh. Kan sudah sepi sekali di sana. Sudah meninggal. Saya jadi ingat masalah pahlawannya. Saya dulu waktu kecil aja ya. Ya kan saya waktu kecil SD di kampung kan. Saya disuruh jadi nenek sama kakek saya kan berkebun. Jadi di samping kanan, bukan samping kiri ya. Kiri kan semua, di samping kanan itu kan di belakang, samping kanan belakang itu kan kebun, sawah. Banyak ditanami tanaman sama apa ya namanya itu, panen jagung gitu ya. Jadi maghrib ini om saya apa ya, anaknya kakek saya, ya saudaranya mama saya. Jelasin ya. Iya. Dia suruh saya ambil labu. Dia sudah petik Labu ya. seingat saya labu ya. Ambil apa kayak karung kan di sana. Dia suruh saya ambil, dia sudah petik tapi dia lupa. Saya jadi kan saya mau maghrib jam 6 ya, kayak antara maghrib sore maghrib gitu. Nah, saya ke sana sendiri, masih kecil ini. Jadi untuk ke tanah
saya lewat kanan toh, rumahnya saya ke kanan, lewati turun dulu banyak sapi. Dan sebelahnya kan kandang sapi. Iya. Sebelah kanan kandang sapi itu ada kayak sawah, hampatnya bukan punya kakek saya. Terus lagi masuk pohon coklat dan becek. Jadi saya lari karena saya takut. Sementara om saya ini kayak dulu kan om saya kan maksudnya dia diktator toh. Dia diktator, dia yang berkuasa di rumah. Kan saya kan bukan umpan juga sih, maksudnya di rumah nenek saya. Ya tinggal di situ. Maksudnya saya ya om saya kan maksudnya kan dia yang berkuasa toh. Jadi saya patuh aja. Jadi saya harus ke sana lewati pohon coklat. Nah, berapa meter ya? Kayaknya ada 20 meter deh. Jadi saya lari 20 meter Lumayan nih, sepanjang pohon coklat itu. Dan itu saya lihat di samping kiri kanan itu kayak ada orang yang berdiri gitu. Nah, pas kan samping 20 meter lewati pohon coklat, langsung sawah. Bukan sawah ya, kebun gitu. Jadi saya masih perlu jalan lagi ke lurus, mungkin 40 meter Sejauh ya. sejauh untuk ambil itu barang. Dan samping selama saya itu lari, dan inilah saya lari di pohon coklatnya, saya masih kayak jalan-jalan biasa, tapi kayak udah hawanya udah kayak takut lari. Udah keluar dari pohon coklat, selang betul-betul lari, ambil itu barang, terus saya balik lagi lewati pohon coklat itu, Lari juga. Karena saya waktu itu takut aja, antara takut sama malu halus atau takut sama, kan dulu viral ada kayak orang-orang yang kumpulin kepala orang Ya. dulu viral tau. Betul masih kecil tuh pasti buat ketika palangan tuh. Apalagi malam-malam, apalagi di sawahnya sendiri. Habis itu om saya dimarahi, kenapa kok biarin sepupu kok ke sawah sendiri? Maksudnya kan kebun itu kan memang toh berhantu toh, rata-rata toh. Apalagi coklat. Kalau coklat tuh kamu tinggal di rumah gubuk di coklat pasti banyak tahu itu. Tapi itu kayak saya sudah waktu itu kayak tapi mungkin waktu itu saya ya masih polos ya, tidak tahu makhluk halus atau apa kan. Cuma kayak kita takut saja. Takut. Seandainya waktu itu saya sudah tahu ada makhluk yang begini, mungkin saya akan lebih takut lagi. Tapi mungkin waktu kecil mungkin saya nggak ada pikirannya. Jadi itu sih. Kalau lumayan suka cerita horor. Suka sih kalau saya. Kalau dengerin apa? Mendengar YouTube. Siapa? Di Jerry. RJ5. RJ5 benar. Apa itu? RJ5. Channel YouTube. Apa tadi namanya? RJL5. Apa lagi tadi? Jerry? Jerry apa? Yang ini. Kamar Jerry. Nah ya ini kamar Jerry. Oh, kamar Jerry ya. Tapi kan dia lebih ke kayak kasus-kasus menyeramkan, kayak case-case gitu ya. Dulu sendiri kalau ikut ya RJ5 itu podcast horror pertama atau kedua ya di Indonesia. Apa tadi RJ5? Iya. RJ5. Dia dulu pernah ada cerita di orang Sulawesi, dan ceritanya menarik sekali, tapi sekarang sudah dihapus kayaknya videonya. Karena yang dia undang itu, dia merasa dia diajak temannya naik gunung, tapi dia merasa dia katanya mau dibunuh di sana sama teman-temannya, dijadikan tumbal. Dan dia ceritanya menarik sekali dia cerita bagaimana perjuangannya dia kabur dari teman-temannya. Kayak direncanakan ya? Iya, kayak direncanakan, dan dia menarik sekali ceritanya. Nah, yang menjadi viral karena katanya dia halu. Lah, jadi setelah dia cerita, teman yang lain itu lapor ke RJ5. Lapor, dia bilang, "Enggak begitu, kita enggak ada niatan untuk mau ngapain dia sendiri yang merasa kayak parno." gara-gara ucapan si siapa nih? Yang dia
ini tadi apa? Mana? Yang kayak Parno gitu mau dibunuh gitu. gitu. Iya, karena dia Parno. Jadi nggak tahu sampai sekarang. Wah, itu menarik sekali ceritanya, tapi udah dihapus. Karena ada klarifikasinya kan. Iya, klarifikasinya. Dan itu menarik sih ceritanya. Perjuangannya dia kayak bertahan hidup, kabur. Padahal cuma haluan saja. Antara dia halu atau memang dia ngarang cerita. Tapi memang banyak kalau dengar-dengar begini pasti antara dia ngarang atau memang benar ceritanya. Tapi kalau kayak cerita orang cerita tuh kayak kalau masuk akal kita juga kayak kadang dalam itu ya. Di RJ5 pernah ada cerita tentang pendaki apa ya? Yang apa ya judulnya itu ya? Pendaki yang hilang. Pendaki yang hilang dalam dekapan Gunung Semeru kalau nggak salah. Kau pernah dengar kayaknya ya? Kita pernah dengar itu ya, pendaki yang hilang di Gunung Semeru tuh. Itu yang dying toh? Dia katanya menghilang di waktu dia kencing katanya kalau nggak salah. Ya. Nah ini Selamat Jalan Kawan part 1 hilang dalam dekapan Semeru. Ini penonton 9 juta, 10 juta, 9,7. Ini luar biasa sih ceritanya nih. Saya penasaran sih, saya nonton lagi. Ini tuh yang ini. Pasti kau pernah dengar? Iya saya pernah. Nah ini tuh. Saya pernah lihat sih yang ini, cuma nggak sampai kayak ngikutin sekali, karena belum terlalu ini tuh. Paling saya juga suka mendaki dulu. Kamu mendaki? Di mana? Sarau. Sarau. Bawa kereng? Bawa kereng? Aduh belum sempet ya setelah dia pindah ke sini, terus sudah direncanakan. Saya semua itu belum pernah. Terowongan sarang yang di bawah situ, Maros itu sama yang terlalu tinggi sih yang ini. Di mana? Yang dekat sarang juga sih, Sorongan juga sih. Tidak ada cerita horor. Tidak ada cerita horor. Salah satunya. Saya jadi ingat lagi cerita saya, tapi ini saya mendaki, bukan mendaki gunung, yang mendaki bukit. Oh, bukit. Jadi itu masih lintingan aja, jadi waktu saya mendaki sama teman saya dengar ada udah di atas ini, udah kita bangun tenda, tiba-tiba kita dengar suara lonceng sapi di bukit ini. Nggak mungkin toh ada sapi. Ya masuk akal. Tapi bisa saja toh. Antara bisa sama bisa jadi atau tidaknya sih. Karena ini gundukan bukit. Ya kita ada di situ dan di bawahnya kan kayak lereng turun ke bawah. Masa sapi naik ke lereng ke atas kita. Sampai ini ada kita lihat sapi. Nah. Jadi kalau lonceng oke, saya saja. Kalau gunung pasti. pernah lonceng dengan lonceng sapi. Lonceng. Nah teman saya pas tidurnya, jadi kita diganggu katanya. Teman saya kan di paling ujung toh tenda, jadi jadi katanya sepanjang ini bahunya kayak di raba begini sampai kakinya kayak di stok saya apa. Sementara saya lihat tidak lihat apa-apa sih, tapi saya cuma dengar kayak suara kayak orang jalan kah, ada orang pasti. gitu ya. Tapi kalau kan itu kan satu teman saya meninggal jatuh. Waktu mendaki nih, Bang Akmal. Disuruh bareng kita kan awalnya kan jalan tuh 12 Udah bapak cerita nih? Udah bapak cerita? Udah. Awalnya tuh jalan 12 orang. 12 orang. Nah, itu ada laki-laki semua. Cuma kemarin ada perempuan ikut, cuma tidak seikut repot. Iya. Ini tidak tahu ini kesalahan dia sendiri atau ada dorongan. Iya. Karena itu perjalanannya ini kan dia bilang lumayan lebar lah ya kan. Ini kan tidak ditemukan.
Jatuh. Bawa sudah tinggi sekali nih mas lerengnya. Terus ketemunya di mana? Ya, Ketemunya di mana? tidak ketemu mas. Tapi sekarang Cuma tabur bunga. teman apa? Ya, Teman SD. cuman SMP Kenal dekat. nggak kenal dekat juga sih, karena kita kan maksudnya kan di situ Satu kelas atau beda? beda. Beda, Pak. Dia anak IPS kali itu. Saya kan kemarin di Batam. Tapi kok nggak disalahin? Ya enggak, cuma kita dapat ini semua enggak. Diinterogasi. Kayak almarhum Muhammad Torik ya. Kok tau Muhammad Torik itu yang dia jatuh di gunung, terus dia Ini ditemukan. misalnya dia di tengah mas. Oh, di tengah. Kalau dibilang di belakang sekali kan mungkin ada yang ini. Dia di tengah tapi tiba-tiba tuh dia kayak lompat sendiri begitu kalau dibilang. Hah? Kayaknya itu kita kayak nggak tahu deh, antara ada dorongan kayak Kok lihat dia lompat? Kok dia kok lihat? jadi jelas lah mas, kita sama-sama jalan karena kan saya di belakang bagian ketiga di bagian belakang tuh, dia di tengah-tengah sini. Memang orangnya cepat capean begitu kalau dia. Jadi kita nggak bisa kayak kasih apa nih? Apa sih namanya, kayak kita nggak tahu kayak ini orang ini kayak bosan hidup atau kayak tiba-tiba kayak ada yang merasuki dia kayak untuk lompat. Tapi sebelumnya memang dia orangnya lagi Suka melamun. Benda sebelumnya. Maksudnya dia lagi ada masalah mental kah atau apa? Tidak ada. Tidak tahu sih kalau masalah itu ya. Cuma dekat juga ya. Nah, cuma dia suka melamun. Memang kan leader kita nih kayak bilang jangan sering melamun ya, lebih bisa nyanyi atau apa kayak. Ada beritanya viral? Tidak ada beritanya. Cuma di kampung tok saya. Di kampung. Tahun berapa nih? 2012. Wush, udah lama ya. Lama masuk SMP saya. Kok udah mendaki? Ya, saya suka mendaki sebenarnya. Mas. yang pas mau ke bawah karang itu kelas 2 SMA, cuma sudah terlanjur pindah ke sini. 2012. Oh, kok pindah ke sini 2012 ya kita? Tidak, saya pindah ke sini kan 2016 mas. Oh, udah 16. Kelas 2 SMA itu. Juga ya. Di kuliah nih, temanku lompat. Ya jadi itu cuma jalan dulu, ketika mungkin kita kan kiranya mau lihat lereng atau Iya, apa. iya. Tiba-tiba jatuh tutup semua, panik mas. Kenapa tidak ditemukan? Karena memang Lerengnya tuh kalau bukan kalau begini kan mungkin kita masih bisa kayak seluncur ini kan begini mas ya. kok tidak trauma semenjak itu. Di situ kita tidak pernah naik gunung di bagian situ sudah. Maksudnya kok dari kaunya? Kau Oh mas, cuma ya hobi dulu jadi 2012. Terus setelah itu berapa tahun lagi bermendaki atau langsung? SMA kelas 2 semester 1 mendaki di Sarang. Berarti kayak 2019, 2018? Hah? 2017 mendaki lagi? Nggak pernah itu yang terakhir di Sarang sudah mas. Oh itu semenjak 2012 itu langsung gitu? Iya. Karena kayak mengenang si ini saja sih. Maksudnya dulu kok ada di Sulawesi ada viral dulu itu yang meninggal karena dia mendaki sendiri karena dia stres atau apa kan? Ada tak dulu? Baru-baru sih. Mendaki sendiri. Kayaknya mendaki sendiri atau apa dia? Kalau mendaki sendiri saya tidak yakin sih mas. Kalau itu pasti niat bunuh diri saja tuh bisa mendaki sendiri. Bunuh diri betul. Berarti itu memang aneh. Kan saya saja hampir meninggal gara-gara kecerobohan saya. Kenapa? Bagaimana? Untung kan kita kayak lomba cepat turun siapa. Untung ada pohon besar yang bisa saya peluk mas. Sampai ada tuh. Buat teman saya kan sudah berhenti sih, saya tidak bisa berhenti lari mas karena turunan terus tuh. Iya. Kita sudah berusaha sekali itu untuk tidak lari tapi turunan itu. Untung ada pohon besar di situ kak. Jadi kayak saya bunyi tak. Ada sakit apa? Kayak kalau orang Bugis kayak kalau bahasa sini kan makan puji tuh kayak
Wih, jagonya, padahal cuma ini saja. Hampir ya. Hampir kok tidak ada di sini. Hampir kok tidak cerita di sini. Hampir. Ya itu lah. Di sini tidak ada spot pendakian di sini. Gunung Botak. Cuma itu aja. Gunung Botak sampai ada tangganya. Nah, Mas, udah malam, saya lapar juga sih. Iya, Mas, cari makan dulu. Ih, cerita kita 57 menit. Oke, sampai jumpa ya. Dadah. Dadah, Mas. Dadah.